Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya membuat video media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya. Oke, nama saya Yeni. Saya seorang mahasiswa dari IAIN Padang Sidimpuan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di sini saya akan mengajari anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Baiklah, saya di sini akan mengajarkan mengenai tentang bahasa Indonesia, yaitu cara mempelajari atau mengenalkan huruf-huruf dan juga angka-angka kepada peserta didik. Di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis atau berorientasi pada aktivitas siswa. Kita ketahui, pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan suatu proses pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa. Kita akan melihat proses dan juga hasil dari aktivitas yang telah dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Jadi, saya menggunakan media, huruf-huruf, dan juga angka-angka dalam mengajari peserta didik. Saya menggunakan huruf dari A sampai Z. Dan yang kedua, angka 1 sampai angka 10. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik mengajarkan kepada peserta didik mengenai huruf-huruf dan juga angka-angka ini agar mereka lebih mengerti dan memahami bagaimana sih huruf A itu, bagaimana sih angka 1. Jadi oke, di sini kita akan mempelajarinya. Yang pertama, saya akan merangkai kata, yaitu baju. Oke, di sini kita akan merangkai kata dari baju. Jadi kita mengambil huruf-huruf yang berkaitan dengan kata baju, yaitu B, A, J, dan U. Nah, sudah terangkai dari kata baju. Kita akan mengajarnya kepada peserta didik. Bagaimana cara kita sebagai pendidik? Dan di sini kita akan meminta kepada peserta didik untuk mengeja huruf-huruf yang ada dalam kata baju ini. Yang pertama, huruf B. Setelah kita mengatakan huruf B, kita bisa meminta kepada peserta didik untuk mengulangi huruf yang telah kita bilang tadi. Contohnya B, A, J, dan U. Nah, untuk kata selanjutnya yaitu hitam. Jadi kita sudah merangkai dari huruf-huruf tadi, kita ambil satu persatu dan kita rangkai menjadi kata, yaitu hitam. Kita bisa mengajarkan seperti yang tadi. Kita memberikan penjelasan, kemudian kita meminta kepada peserta didik untuk mengulangi huruf-huruf yang kita baca tadi. Contohnya H. Jadi kita minta kepada peserta untuk mengulangi huruf H. Yang kedua I, T, A, dan M. Jadi sama halnya dengan angka-angka. Kita bisa mengajari mereka dengan menunjukkan media-media ini. Kita bisa mengatakan huruf angka 1 itu berbentuk seperti ini. Angka 2 ini, angka 3 ini, angka 4 ini, angka 5 ini, angka 6 begini, angka 7 begini, dan angka 8, angka 9, dan angka 10. Jadi mereka bisa langsung mengetahui angka-angkanya, bentuknya kayak mana, wujudnya. Mereka bisa melihat dengan asli. Karena di dalam pembelajaran di tingkat SD, mereka itu harus mempelajari dengan yang konkret, yang nyata. Jadi mereka tidak menghayal-hayalkan apa yang mereka kerjakan. Contohnya jika kita mengatakan angka 1, kita bisa memberikan, oh ini angka 1 anak-anak, ini angka 2, angka 3, seperti itu. Jadi mereka akan lebih, oh iya angka 1 seperti ini, angka 2 seperti ini, mereka akan lebih mudah memahaminya. Jadi seorang guru tidak akan kesulitan dalam mengajarinya apabila menggunakan media yang tepat, yang cocok, yang dapat memudahkan peserta didik untuk mempelajari tentang huruf dan juga angka. Di sini juga saya menggunakan kata dalam bahasa Inggris.
kita ketahui anak SD tidak mungkin mempelajari, bukan tidak mungkin, akan kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Tapi tidak apa-apa, kita hanya mengajarkan huruf-hurufnya saja, tidak untuk kata ataupun arti dari kata tersebut. Contohnya, to. Jadi kita bisa mengajari mereka dengan huruf yang terdapat dalam kata ini, kata three dan kata seven dan juga yang lainnya. Kita bisa mengambilnya huruf-huruf yang terdapat dalam kata-kata tersebut. Jadi itu juga akan membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran yang telah diberikan pendidik. Oke, setelah kita memperagakan pembelajaran dengan mengenalkan huruf-huruf dan juga angka-angka pada peserta didik, di sini juga kita akan memberikan alat-alat atau media ini kepada peserta didik dan mereka mencoba merangkainya sendiri agar mereka lebih memahami dan mereka dapat berpikir kritis bagaimana cara merangkai huruf atau huruf-huruf menjadi sebuah kata. Contohnya bagaimana cara merangkai kata O putih. Jadi mereka akan lebih berpikir, mereka akan lebih aktif dalam mencari huruf-huruf yang mana untuk membentuk kata putih, hitam, dan lain-lain sebagainya. Jadi menggunakan alat peraga dan menggunakan strategi yang tepat dalam mengajarkan peserta didik merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mengajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa juga sangat berpengaruh terhadap guru dan juga kelengkapan dari lingkungan kelas. Apabila tidak ada perlengkapan atau tidak ada yang dapat memacu peserta didik lebih aktif, maka pembelajaran itu akan sulit dilakukan. Jadi, seorang guru di situ sangat berperan penting dan juga ruang lingkup sekolah atau lokalnya. Yang paling utama itu guru dan ruang lokalnya. Ketersediaan sarana dan prasarana, namun jika tidak ada sarana dan prasarana dari sekolah, itu merupakan inisiatif dari pendidik tersebut. Disitulah kreativitas seorang guru diperlukan. Jadi, jika ingin menjadi seorang guru yang profesional, kita itu harus memiliki kreativitas yang sangat tinggi agar peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang kita bawakan. Dan juga mereka akan lebih mengerti tentang pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Dengan media-media ini juga dapat memudahkan peserta didik, saya yakin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.